Selamat sore pemirsa Andalas, bersama saya Resti Diah. Kali ini saya tengah berada di titik pengungsian Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwasanya telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 5,6 skala Richter yang menimpa wilayah Cianjur dan sekitarnya. Gempa tersebut terjadi pada Senin 21 November 2022, tepatnya pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat. Hingga hari ini, Kamis 24 November, telah tercatat ada 300 korban jiwa yang dinyatakan meninggal sebagai akibat dari gempa ini. Selain itu, belasan ribu korban juga dinyatakan luka-luka. Gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo tersebut telah menyebabkan rumah warga tertimbun material longsor dan juga mengalami kerusakan sebagai akibat dari getaran gempa tersebut. Keadaan di Desa Mangunkerta sendiri seperti yang kita lihat, banyak akses jalan yang rusak sebagai akibat dari gempa sehingga belum ada alat berat yang diterjunkan untuk mengevakuasi korban. Selain itu, hujan deras yang terjadi pada hari kemarin dan juga hari ini mengakibatkan para warga dan juga relawan hanya bisa mengevakuasi korban dengan alat seadanya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Yanti selaku warga Desa Mangunkerta yang menjadi korban dari gempa Cianjur. Nah, Mbak Yanti ini akan menceritakan kronologi terjadinya gempa di desanya. Mbak Yanti, bisa tolong diceritakan awal mula terjadinya gempa itu seperti apa, Mbak? Ya, jadi gempanya itu datangnya tiba-tiba, Mbak. Nggak ada hujan, nggak ada badai. Tiba-tiba itu terjadi guncangan yang sangat dahsyat sehingga menyebabkan tanah longsor, tanahnya pada retak, terus bangunan-bangunan anjlok berpindah dari posisinya, sampai anak-anak santri itu pada minta tolong semua, Mbak. Pondok mereka itu rusak, ikut terbawa oleh tanah longsor. Nah, kalau untuk keluarga dari Mbak Yanti sendiri, apakah ada Mbak yang menjadi korban dari gempa Cianjur ini? Alhamdulillah sekali, Mbak. Bapak saya itu dalam keadaan sakit di rumah, tapi sempat menyelamatkan diri. Dan ibu saya itu juga bersama bapak saya, jadi mereka berdua selamat. Tapi ada satu anggota keluarga saya, Mbak, bude saya itu sampai sekarang belum ada kabar sama sekali, Mbak, beserta keluarganya. Jadi bude dari Mbak Yanti ini keadaan di lokasinya itu bagaimana, Mbak? Rumahnya itu bagaimana? Kalau melihat kondisi dari rumahnya itu sangat memprihatinkan, Mbak. Rumahnya tuh hancur lebur. Jadi sampai sekarang tuh kami semua tuh bingung. Mereka itu bisa menyelamatkan diri dan sedang di posko relawan atau meninggal tertimbun tanah itu kita belum tahu, Mbak, kabarnya sampai sekarang. Oh, jadi itu rumahnya benar-benar tertimbun ya, Mbak, sampai hampir rata seperti itulah ya? Iya, Mbak, sudah rata sama tanah, Mbak, bahkan tidak ada yang tersisa apapun. Lalu untuk Mbak Yanti sendiri, harapannya itu apa? Ya, saya harap bencana ini tidak terulang kembali, Mbak, dan semoga banyak relawan-relawan yang berbesar hati membantu kita semua untuk memperbaiki segala kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat gempa ini. Baiklah, itu tadi wawancara saya dengan Mbak Yanti selaku korban dari gempa Cianjur yang ada di Desa Mangunkerta. Selain rumah warga yang rusak dan juga anggota keluarga yang hingga saat ini belum ditemukan ataupun sudah meninggal dunia, warga di Desa Mangunkerta itu mengalami satu masalah lagi, yaitu sejak terjadinya gempa hingga pada hari ini belum ada sedikit pun air bersih yang mengalir, sehingga warga untuk melakukan aktivitas mandi dan sebagainya itu masih sangat terbatas karena adanya adalah air yang sangat keruh. Lalu untuk minum sendiri, warga itu mengandalkan dari bantuan yang telah dikirimkan oleh relawan. Baiklah pemirsa, sekian tadi berita yang bisa saya sampaikan dari tempat kejadian, yaitu di Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Saya Resti, saya kembalikan ke Andalas.